Kecintaannya pada gitar membawa Balawan ke jenjang pendidikan di The Australian Institute of Music tahun 1994. Di sekolah musik negeri Kangguru itu, Balawan belajar selama 3 tahun. Di sini pula, Balawan mulai dipengaruhi musik jazz. Lulus dari sekolah musik di Australia, Balawan melanglang buana bermain gitar di panggung-panggung musik dunia. Sebut saja East Midwest Gitaran Festival di Jerman, Hell Blues Festival in Trondheim di Norwegia, dan berbagai pertunjukan musik lainnya di Eropa dan Asia. Di awal karir bermusiknya, Balawan justru lebih dikenal di luar negeri dibandingkan di Indonesia. Itu karena gaya bermusik Balawan yang tidak biasa. Baru tahun 1999, Balawan mengeluarkan album perdana bertajuk Globalism. Setelah itu, beberapa album Balawan lainnya bermunculan seperti Balawan, Magic Finger, See You Soon, dan Balawan Itu Deva. Ya, Beli, ini kan kita tadi udah lihat ada konser dan ini juga ada koleksi gitar. Ini sebenarnya Beli sendiri untuk gitar itu lebih ke yang mana? Gitarnya lebih suka yang mana untuk digunakan sehari-hari? Lebih yang biasa atau yang double neck? Sebenarnya kalau untuk perform selalu pakai yang double. Selalu pakai yang double karena udah ciri khasnya kan. Cuman kalau pakai tergantung rekaman, biasanya gitar sebanyak ini dipakai untuk rekaman. Setiap lagu itu kebutuhannya beda. Oh gitu. Ya, jadi kalau live ya diusahakan bisa cukup dengan satu gitar aja gitu. Perbedaannya apa sih dari gitar yang satu dengan yang lain? Dari karakter suaranya juga, terus dari bahan kayunya juga, terus pick up-nya juga. Jadi ada yang gitar yang tahun 80-an suaranya antik, kayak suaranya itulah. Antik, unik gitu. Itu kalau yang baru-baru lebih modern ya. Suara antik tuh seperti apa? Ya kayak yang model-model The Shadows gitu, musik-musik yang lama-lama gitu kayak. Itu seperti itu sih. Dulu waktu zamannya kecil, Beli kan belajar gitar pasti tidak mungkin gitar yang double neck ya. Pasti gitarnya gitar yang biasa. Gitar akustik biasa. Gitar akustik biasa. Nah, akhirnya memutuskan kenapa untuk memakai gitar double neck itu apa? Karena saya sudah main gitar lama banget ya. Sudah lama banget dan itu setiap hari dilakukan. Jadi emang untuk menghilangkan rasa bosan, saya harus terus berusaha melakukan inovasi-inovasi atau explore teknik-teknik musik yang susah. Jadi selalu ada challenge, ada tantangan dalam hidup saya gitu. Lebih dari itu ya, untuk bisa tetap gitu. Ya. Nama Balawan sebagai seorang gitaris jazz etnik ini kan sudah di mancanegara tuh cukup terdengar gitu ya. Karena itulah sering diundang ke festival gitar internasional. Dari sekian banyak festival gitar internasional yang dihadiri, mana yang paling berkesan? Yang paling berkesan tentunya yang di Jerman ya. Di Jerman itu masuk sering karena banyak ketemu dengan gitaris-gitaris dari berbagai, dari Spain, dikumpulin satu yang benar-benar istilahnya master-masternya dari setiap negara itu dikumpulin, yang dari Jepang dikumpulin. Jadi itu bisa bertukar pikiran, ya saling belajar juga sih, saling mencuri ilmu sih, seperti itu sih. Itu. Apa pendapat mereka tentang cara bergitar Beli Balawan? Tentunya mereka belum pernah lihat, maksudnya kalau dari segi teknik ada juga orang yang mainkan teknik tap seperti saya, cuman kan saya lebih mengedepankan bukan hanya teknik tapi hasil musik. Jadi banyak nuansa gamelan, nuansa gamelan yang saya mainkan lewat gitar itu yang membedakan. Jadi segi teknik kan semuanya orang bisa belajar tekniknya, cuman hasil musik yang dihasilkan itu yang membedakan sebenarnya. Musiknya seperti apa? Itu gimana sih cara memadukan gamelan dan musik jazz gitar ini?
Sebenarnya gamelan yang saya memadukannya gamelan itu lebih ke dengan apa namanya, banyak eksplorasi. Gamelan sendiri itu saya eksplorasi, di mana saya ngerancang gamelan yang kuncinya bisa ganti-ganti, ya, yang bisa ke knock out gitu. Jadi daun dari gamelan itu bisa diangkat, diganti nadanya. Jadi tidak hanya bermain dalam satu nada, satu tanda kunci, misalnya kunci G semua, tapi bisa dirubah-rubah dia, ikutin tergantung kebutuhan lagu. Sedikit sama penonton, susahnya apa? Gitar saya harus dicuning sesuai dengan gamelan, karena gamelan ini tidak di C, tidak di C crash. Jadi di antara C dan C crash, apa itu namanya? Proses kreatif biasanya berjalan berapa lama dan seperti apa itu biasanya Proses kreatifnya itu lucu. Setiap saya kumpul sama anak-anak, dengan gamelan saya bisa bikin lagu baru. Makanya lebih kepada komposisinya itu lebih kepada pendekatan personal dan pergaulan. Memang di Bali itu lebih banyak seperti itu. Karena tidak bisa, kalau dengan musisi tradisional Bali tidak bisa seperti saya rekam dulu, bikin di komputer dulu kan, bikin musiknya komputer, kasih mereka dengar. Ini pelajari, nanti nggak bisa seperti itu. Harus semuanya on the spot. Jadi tidak perlu ditulis segala macam. Kejelekannya kita harus spend time to hang out lebih lama kan. Lebih hang out, lebih lama, ketawa-ketawa gitu lah. Lebih ke bergaulnya. Tapi keberuntungannya sekali mereka bisa, nggak akan pernah lupa selama-lamanya. Oh itu ya, walaupun tidak direkam gitu on the spot, langsung saat itu juga tidak perlu ada semacam pencatatan khusus. Enggak. Awalnya dulu Beli Balawan kan bukan menggemari musik jazz. Dulu saat SMA bahkan sempat membuat grup band rock saat itu ya, genrenya. Nah itu apa yang membuat pindah jalur dari rock ke jazz? Dari pergaulan, makanya dari pergaulan saya dapat suatu ilmu yang you are what you hear. Jadi sebenarnya musik itu tidak ada musik jelek. Tidak ada musik jelek. Yang ada suka atau tidak suka, itulah. You are what you hear. Dari kamu adalah apa yang kamu dengar. Jadi kalau kita biasa mendengarkan musik dangdut, maka itulah akan jadi jiwa kita. Kita dengar musik rock, itulah yang akan jadi jiwanya. Nah, di suatu saat itu kita harus membuka wawasan. Seperti musik itu seperti ibarat menu, kalau kita maunya makan nasi goreng terus, padahal ternyata kita favorit kita pizza sebenarnya. Tapi karena kita tidak mau membuka diri untuk mencoba yang lain, kita udah terlalu, wah pizza nggak enak, terlalu ke Italian, sok-sok Itali gitu. Padahal saat dia mencoba, wah ternyata saya cocok ini. Musik itu juga seperti itu. Tidak kenal, tidak sayang. Nah itu yang setelah saya SMA main rock itu saya coba membuka wawasan saya dengan mencoba mendengarkan apa yang saya belum suka gitulah. Mempelajari sejarahnya, backgroundnya, terus mendengari akhirnya sampai akhirnya bisa merasuk, oh ini maksudnya gitulah. Karena kalau dalam musik itu istilahnya kalau menurut saya, the more you learn, the more you don't know anything. Bukannya the more you learn, the more you pinter gitu ya. Semakin kita belajar, semakin kita goblok. Artinya semakin banyak yang kita ternyata tidak tahu. Seperti itu kalau bermain musik itu. Nah ini kan berbicara tentang musik jazz, tadi Beli juga sudah katakan bahwa ada pada fase tertentu ketika orang benar-benar dia suka jazz atau tidak gitu. Ini sangat segmented gitu ya untuk musik jazz ini. Ini tidak takut bahwa musik Anda nanti kurang pendengarnya? Sebenarnya saya sih lebih suka ke balancing ya. Kalau memang dengan gamelan itu untuk suatu keunikan, karena makanya sebenarnya saya lebih banyak diundang main di luar negeri daripada di Indonesia. Jujurnya dengan gamelan itu, karena untuk orang di Indonesia masih
masih belum begitu bisa menerima sebenarnya. Belum bisa menerima ya, seperti belum masuk lah, belum ini belum. Jadi lebih kepada untuk fokus untuk market luar sebenarnya. Sedangkan di Indonesia saya tetap ada proyek-proyek yang lebih ngepop seperti itu untuk apa namanya. Saya masih memainkan berbagai macam musik juga, top 40 juga. Band rock pun masih main juga sekali-sekali sekarang gitu. Ini kan tadi jazz, segmented, gamelan juga. Ya sekarang sangat sedikit generasi muda yang belajar musik gamelan. Dan itu Anda padukan di jazz etnik Anda, di karya-karya Anda. Itu sejauh ini penerimaan di generasi muda khususnya seperti apa? Kalau saya dengan etnik itu berusaha meningkatkan taraf kesenjangan antara musisi tradisional dan modernnya. Jadi saya memang ingin mengangkat musisi tradisional itu secara equal ya. Equal artinya mereka juga master gamelan juga harus ada, harus diakui juga gitu loh. Bukan cuma master gitaris atau master drummer atau segala macam. Jadi mereka mendapatkan tempat yang balance seperti di panggung. Kalau di panggung sebenarnya pemain gamelan saya itu mereka main berdiri di atas stand. Gamelannya itu di atas stand, jadi mereka sama rata tingginya, bukan gamelan mereka di bawah, pemain bandnya di atas, nggak seperti itu. Jadi mereka juga dieksplor juga secara individual, skillnya mereka juga diekspos, saya ekspos juga seperti itu. Pernahkah Anda melakukan suatu upaya untuk semacam menularkan kembali bahwa tidak hanya musik-musik dari luar seperti misalnya ini jazz gitu ya, tapi harus juga kita mengapresiasi musik yang asli dari Indonesia. Ya tentunya dengan musik saya ini kan saya sering main. Jadi kalau ada misalnya kampus apapun yang pengen saya main, tapi dengan etik itu saya rela main nggak dibayar gitu. Nah pokoknya saya main nggak dibayar. Banyak nih yang menghubungi Balawan. Tapi saya balik. Nah ya itu. Oke, saya mau main nggak dibayar, tapi saya minta penonton 1000. Seperti itu. Jadi ini saya tuh kan, jangan main udah nggak dibayar, nggak ada yang nonton lagi. Jadi kan tadi ininya visi misinya nggak nyampe nanti kan lebih kepada seperti itu. Pernah ya? Ya sering banget saya seperti itu. Selalu saya kasih semacam workshop saat pentas itu saya jelasin, ini begini caranya, mereka mainnya seperti ini. Jadi mereka penonton juga dididik gitu lah. Dididik untuk belajar mengapresiasi gitu. Jadi bukan hanya apa namanya, ya tak kenal tak sayang, saya lihat seperti itu kan mereka bukan. Tapi menyelami tingkat kesulitan, seberapa lama waktu orang butuh kan seperti itu. Jadi niscaya nanti mereka lebih menghargai ke depannya gitu. Karena saya lebih pingin dieksposnya main gitar yang bisa nyanyi, bukan penyanyi yang bisa main gitar. Kalau penyanyi yang bisa main gitar kan banyak kan, Mas Anang bisa juga.